Oke, kita belajar dari kasus ya. Katakanlah takbut. Takbut, narik tongkang, Ada gunung-gunungnya. penkil. Nih, narik tongkang ya. Terus drapnya. Drap tongkangnya ini 5 meter. Nah, Ya, ini paling cuma 2 meter aja dia. nggak ngaruh. Atau 3 meter lah. Terus disuruh masuk sandar ke jeti. Kedalaman jeti ini 4 meter. Ya, Nah, 4 meter. normalnya ya kan. Nah, nih, kedalaman cat datumnya itu 4 meter. Terus air pasang surut atau pasut, ya kan? Jam pasangnya itu jam 7 pagi, itu 3 meter. Maksimum. Nah, Tinggi maksimumnya ya. 3 meter, ya kan? Terus Air pasang. Air surutnya jam 13.00 2 meter. Ternyata disuruh sandar jam 13:05 lah. Kira-kira bisa masuk nggak? enggak, menurutnya enggak. Ayo. Setelah turun 2 meter. Dihitung kira-kira bisa nggak masuk? 13 jam 1. Ini minus 2. 4 kurangi 2 jadi bisa 2 meter. Airnya turun, Cip. Tongkangnya bisa masuk nggak? Nggak bisa. Kandas jauh, Cip. Ini kan 4 meter, surut 2 meter, jadi sisa 2 meter. Jadi jawabannya bisa sandar nggak? Nggak bisa, nggak nyampe. Takutnya doang. Nakut. Terus Oke. atau iya kan? Sekarang air pasangnya berapa? 3. 3 meter. Iya. Kalau pas air pasang 3 meter terus kedalaman 4 meter bisa masuk? Bisa. Kan jadi 7. 7. Iya. 4 tambah 7, 4 tambah 3, Iya. jadi 7. 7 meter naik air. Terus ini 5 meter Sisa tongkangnya. 2. Sisa 2 meter bisa masuk. Terus air surutnya berapa? Jam 1 udah 2 meter. Minus 2 2 meter. meter. Oh, jadi Jadi berapa? 5 gitu. Bisa masuk nggak? Oh, enggak lah, kan balik lagi airnya. Jam 1 kan hilang lagi 3 meter ini kan. Sekarang air pasang berapa? 3. Pas 3. pasang jam 7. Air pasang itu nambah apa Nambah. berkurang? Kalau air surut? Ya kurang. Nah kan 7. Eh, Terus turun air pasangnya hilang nih, jadi normal lagi nih, Cip. Pas gini tadi, misalkan ini 7. Turun. Ini balik lagi airnya. Kita mau masuk jam 1 turun 2 meter. Ya kurang, Cip. ya, ini berarti kamu belum memahami arti dari pasang dan surut. Oke, kita belajar nanti. Agar tidak terjadi salah pemahaman pada adik-adik pelayaran maupun pelaut pemula atas pengertian dari air pasang dan air surut, kita belajar mulai dari dasar terlebih dahulu dengan memperhatikan gambar berikut. Di sini saya sengaja gambarkan seolah-olah di pinggir pantai, dan ini garis biru ini adalah garis permukaan air ketika 0 atau 0 tanpa ada air pasang dan air surut. Katakanlah ini air paling selek,
Dan di sini dari permukaan hingga ke dasar laut atau seabed itu merupakan kedalaman disebut dengan cat datum atau kedalaman perairan, atau juga disebut dengan kedalaman yang dipetakan. Ketika dari permukaan zero surface ini ada kenaikan hingga di garis merah ini, ketinggian ini disebut dengan high water atau air pasang, sehingga air pasang ini kecenderungannya adalah plus. Jadi itu diukur dari permukaan 0 tadi hingga kenaikannya tertinggi, paling tertinggi itu adalah high water atau air pasang, dan kecenderungannya itu plus. Ketika hari itu terjadi penurunan dari garis merah ini ke nilai yang terendah, dan nilai tersebut ketinggiannya masih di atas permukaan zero surface tadi, itu disebut juga dengan air surut atau low water. Karena ini masih di atas permukaan zero surface, maka low waternya masih plus. Jadi ingat, permukaannya masih plus. Beda halnya ketika mulai dari high water, dari garis high water ini terjadi penurunan yang ekstrim hingga di bawah permukaan zero surface ini, dan rendahnya penurunan ini itu juga sama disebut dengan low water atau surut. Akan tetapi di sini surut yang ekstrim sehingga dia melewati batas dari zero surface sehingga disebut air surut minus. Biasanya nanti di tabel pasang surut dia akan disebutkan minusnya. Jadi Anda hati-hati saat Anda mendengar kata surut. Jadi Anda jangan sampai terpancing bahwasanya surut itu selalu minus. Itu salah. Jadi terkadang di tabel pasang surut itu ketika surutnya masih di atas permukaan air yang zero tadi, itu masih plus. Dan ketika di bawahnya permukaan air zero surface tadi, itu akan ditulis lambangnya minus. Jadi terkadang di tabel-tabel pasang surut untuk plusnya itu tidak dituliskan, yang sering dituliskan hanya lambang minusnya untuk yang low water. Jadi hati-hati ketika Anda mengartikan kata surut. Jadi kata surut itu tidak selalu dikurangkan. Oke, jadi Anda perlu hati-hati dengan kata surut. Lalu ini akan saya berikan contoh salah satu tabel ketika saya dulu pernah masuk ke pelabuhan Venice atau pelabuhan Venesia. Di sini saya tunjukkan ketika low water positif atau plus, dan low water minus. Oke, Anda simak gambar yang saya tunjukkan ini, sehingga Anda nanti menyadari bahwasanya kata surut itu tidak berarti harus Anda kurangkan, tetapi bisa juga nanti Anda pluskan, karena tergantung surutnya masih di atas permukaan zero surface atau di bawahnya zero surface. Anda perhatikan contoh yang saya tunjukkan untuk pelabuhan Venice ini. Di sini saya juga menyertakan contoh dari kondisi saat air surut ekstrem, di mana air surut tersebut surut hingga di bawah permukaan zero surface water level atau level saat air slack itu sudah di bawahnya. Jadi seperti itulah contoh dari surut yang minus. Dan tentunya kalau surut plus dia masih di atas permukaan zero surface-nya. Oke, semoga yang saya jelaskan mengenai pasang dan surut bisa Anda pahami, khususnya untuk adik-adik kadet pelayaran maupun pelaut pemula, di mana sering saya temui mereka masih
belum paham betul dari kata surut, dan di mana mayoritas yang saya temui hasil survei saya itu kadet-kadet masih beranggapan surut itu dikurangkan. Jadi kembali lagi di penjelasan sebelumnya bahwasanya surut itu penurunan air apabila masih di atas permukaan. Zero surface itu masih plus, apabila ekstrim di bawahnya itu minus. Jadi apabila sudah memahami pasang dan surut tersebut, kedepannya Anda bisa menyelesaikan persoalan yang sebelumnya saya lontarkan, di mana persoalan tersebut saya sengaja lontarkan kepada adik-adik kadet taruna pelayaran maupun pelaut pemula. Hari ini saya ingin mengetahui dan mengukur seberapa jauh adik-adik kadet pelayaran maupun pelaut pemula memahami dari kata surut. Tentunya saya fokuskan di kata surut. Di sini di soal ini saya sengaja pasangkan keterangan jam pasang dan jam surut, di mana jam surutnya itu jam 13, masih dengan data 2 meter, dan di sini saya sertakan contoh sederhana tanpa menggunakan yang data lainnya, misalnya squat saya tidak memerlukan, saya hanya gunakan data simple berupa tongkang dengan draft 5 meter dan memasuki alur atau sandar di jeti, di mana kedalaman perairannya hanya 4 meter, dan saya suguhkan pasang dan surut di jam sekian, kedalaman sekian. Dan di sini saya lemparkan pertanyaan apakah bisa masuk atau tidak. Jadi ternyata yang saya temui dari beberapa adik-adik kadet taruna pelayaran maupun pelaut pemula, mereka memberikan jawaban tidak bisa masuk. Ternyata mereka masih berasumsi atau beranggapan dengan pemahaman bahwasanya kata surut tersebut itu dikurangkan. Apabila kedalaman 4 meter tersebut dikurangkan dengan jam perintah saat mendapatkan perintah untuk sandar, misalnya di saat jam surut, maka selamanya sampai kapanpun tongkang ataupun kapal tidak akan masuk ke alur tersebut dan tidak akan bisa sandar di jeti tersebut. Padahal mereka salah persepsi dengan kata surut tersebut. Oke, apabila Anda menyimak di video di pertengahan bahasan video ini, apabila Anda sudah paham surut, maka Anda hanya cukup melihat kata surut tadi plus ataupun minus. Jadi Anda perhatikan, apabila dia plus tanpa lambang plusnya, ini artinya plus, surutnya masih di atas permukaan. Dan apabila ada tanda minus, berarti ini surutnya surut ekstrim di bawah permukaan zero level tadi. Anda silakan untuk mengurangkan. Jadi di kasus soal ini Anda cukup menambahkan karena surutnya masih di atas permukaan zero level, sehingga jawaban untuk soal ini kedalaman tersebut Anda tambahkan 2 meter, maka hasilnya 6 meter, dan Anda kurangkan draft kapal 5 meter, maka sisa clearance-nya itu 1 meter. Jadi untuk clearance ini istilahnya yang sering dipakai adalah UKC atau under kill clearance. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh adik-adik kadet taruna pelayaran maupun pelaut pemula, yang saya harapkan di kedepannya nanti di saat Anda menjadi mu'alim 3, mu'alim 2, Anda tidak salah persepsi dengan kata surut. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda dan bermanfaat untuk teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like-nya, dan juga
sebarkan video ini kepada teman-teman Anda. Oke, terima kasih atas supportnya. Sampai jumpa kembali lagi di kesempatan berikutnya di channel yang sama. Terima kasih.